Xiaomi memiliki reputasi yang sangat baik di pasar handphone terjangkau. Brand yang berbasis di Tiongkok ini selalu menawarkan handphone dengan spesifikasi maksimal di harga seminimal mungkin. Karenanya, dalam beberapa tahun saja, Xiaomi bisa dengan mudah mendapatkan banyak pengguna sejati di berbagai negara, termasuk Indonesia. Selain handphone kelas entry level yang super murah, Xiaomi juga membuat sejumlah handphone kelas mid-range dan flagship tangguh yang sangat mumpuni untuk digunakan bermain game. Nah, untuk itu, di video kali ini aku akan membahas tentang sejumlah handphone gaming dari brand Xiaomi, terbaik spesial akhir tahun yang cocok dipakai di awal tahun 2021. Gimana, penasaran kan? So, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke video intinya. Xiaomi Redmi Note 8 Pro diklaim menjadi smartphone pertama di Indonesia dengan resolusi kamera 64 megapiksel. Redmi Note 8 Pro diperkuat dengan Corning Gorilla Glass 5 pada bodi bagian depan dan belakang. Dilengkapi layar Full HD Plus dot drop 6,53 inci, sensor sidik jari belakang, perangkat ini mencapai rasio layar ke tubuh 91,4%. Dapur pacu Xiaomi Redmi Note 8 Pro ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G90T terbaru. Di dalamnya terdapat sebuah CPU octa-core clock hingga 2,05 GHz untuk penggunaan sehari-hari. Sementara itu, GPU ARM Mali G76 memungkinkan pengalaman gaming yang lebih bagus. Perangkat ini juga dilengkapi dengan Liquid Cool untuk memfasilitasi game berkecepatan tinggi dan mengurangi panas. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. Sesuai dengan namanya, ponsel ini hadir dengan fitur NFC yang diklaim memiliki waktu respon 33% lebih cepat dibanding teknologi NFC pada ponsel kebanyakan. Ponsel ini turut dibekali dengan chipset Snapdragon 732G yang dikhususkan untuk kebutuhan gaming. Bahkan, Poco X3 NFC diklaim sebagai ponsel pertama di Indonesia yang mengusung chipset baru ini. Demi memberikan pengalaman gaming yang optimal, Xiaomi membekali Poco X3 NFC dengan sistem pendingin Liquid Cool 1.0 yang disebut dapat menjaga suhu ponsel tetap stabil dan mencegah overheat. Selain itu, ada pula teknologi Game Turbo 3.0 yang dapat meningkatkan performa ponsel ketika digunakan untuk bermain game. Dari segi desain, Poco X3 NFC dibekali layar PLS berdiagonal 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate hingga 120 Hz, dan touch sampling rate 240 Hz. Di bagian tengah atas layar bertengger satu kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Bagian punggung Poco X3 NFC dilengkapi 4 kamera yang disusun secara simetris dalam modul berbentuk lingkaran. Poco X3 NFC hadir dengan baterai berkapasitas 5160 mAh yang sudah mendukung fast charging 33 Watt. Redmi Note 9 Pro resmi dirilis di tanah air dalam sebuah acara peluncuran online Selasa 9 Juni 2020. Ponsel tersebut merupakan suksesor dari Redmi Note 8 Pro yang telah dipasarkan di Indonesia tahun lalu.
Jumlah kamera belakang Redmi Note 9 Pro sebenarnya sama banyaknya dengan versi reguler. Hanya saja konfigurasinya sedikit berbeda, yakni mencakup 64 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel, dan 2 megapiksel. Adapun Redmi Note 9 Pro mengusung layar 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Kamera selfie 16 megapiksel, chipset Snapdragon 720G, konfigurasi RAM dan penyimpanan 6GB per 64GB atau 8GB per 128GB, dan baterai jumbo dengan kapasitas 5020 mAh, fast charging 30W, serta fitur NFC. Because where people live, there is always love. I know the answers in my... Xiaomi resmi meluncurkan ponsel flagship terbarunya, Mi 10T di Indonesia pada Selasa 8 Desember 2020. Hadirnya ponsel ini melengkapi lini Mi 10 yang dirilis Xiaomi di tanah air pada awal Mei 2020 lalu. Berbeda dengan Mi 10 reguler, Mi 10T hadir dengan harga yang lebih ekonomis, yaitu sebesar 6 juta. Mi 10T mengusung layar IPS luas 6,67 inci, Full HD Plus dengan refresh rate 144 Hz. Di bagian kiri atas layar, Xiaomi membekali Mi 10T dengan kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Mi 10T mempunyai 3 buah kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 13 megapiksel, dan kamera makro 5 megapiksel. Dari sektor dapur pacu, Mi 10T ditenagai oleh sistem on-chip Snapdragon 865 dengan pengolah grafis Adreno 650. Chipset ini didampingi RAM 8GB dan penyimpanan 128GB. Ponsel ini mengandalkan kapasitas baterai 5000 mAh yang sudah didukung dengan fitur fast charging 33W. Xiaomi resmi meluncurkan ponsel flagship terbarunya, Mi 10T Pro di Indonesia pada Selasa 8 Desember 2020. Hadirnya ponsel ini melengkapi lini Mi 10 yang dirilis Xiaomi di tanah air pada awal Mei 2020 lalu. Berbeda dengan Mi 10 reguler, Mi 10T Pro hadir dengan harga yang lebih ekonomis, yakni sebesar 7 juta. Mi 10T Pro mengusung layar IPS luas 6,67 inci, Full HD Plus dengan refresh rate 144 Hz. Di bagian kiri atas layar, Xiaomi membekali Mi 10T Pro dengan kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Mi 10T Pro memiliki konfigurasi kamera ultrawide, makro, dan selfie dengan resolusi identik dengan Mi 10T. Hanya saja kamera utamanya lebih mumpuni karena beresolusi 108 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan OIS. Dari sektor dapur pacu, Mi 10T Pro ditenagai dengan sistem on-chip Snapdragon 865 dengan pengolah grafis Adreno 650 dengan kapasitas penyimpanan 8GB per 256GB. Ponsel ini mengandalkan kapasitas baterai 5000 mAh yang sudah didukung dengan fitur fast charging 33W. Nah, itulah sejumlah handphone gaming dari brand Xiaomi terbaik, spesial akhir tahun yang cocok dipakai di awal tahun 2021. Gimana? Tertarik untuk membelinya?
So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Dan jika kalian tidak suka, ya tetap like juga. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.